Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat atau mendesain jaringan yang ada di percobaan kelima ini sesuai dengan modul yang telah diberikan. Kita lihat di sini ada di bagian jaringan satu ada 2 PC, 1 printer dan 1 switch. Oke, kita langsung. Ada 2 PC, 1 printer, dan 1 switch. Switch tipe 250. Oke. Kemudian di jaringan kita beri kotak dulu. Oke. Nah, ini untuk jaringan pertama. Kemudian di jaringan yang kedua ada 1 PC dan 1 laptop dengan 1 switch PT. Oke. Jaringan kedua ada 1 PC, 1 laptop dengan 1 switch PT. Oke, kita beri tanda. Oke, selesai. Kemudian kita beralih ke jaringan selanjutnya, yaitu ada jaringan ketiga di mana ada 1 laptop, 1 printer dan 1 switch PT. 1 printer, satu laptop, 1 printer, 2 laptop, 1 printer, dan 1 switch PT. Oke, kita beri tanda. Kita beralih ke jaringan selanjutnya, yaitu ada jaringan keempat di mana ada 2 laptop, 1 printer, dan 1 access point, serta tambahan ada switch. Oke, 2 laptop, oke, salah. 2 laptop, 1 printer, tambahan 1 access point di sini, kemudian ada 1 switch di sini, switch tipe PT. Kemudian kita beri tanda. Oke. Kita beri tanda di sini. Oke. Kemudian selanjutnya ada jaringan kelima, yaitu ada 3 PC dan 1 switch 2950, 1 switch dan 3 PC. Itu bisa beri tanda. Oke, selesai. Kita beri catatan. Ini jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3,
jaringan 4, dan yang terakhir ada jaringan kelima. Oke, kemudian kita sambungkan masing-masing unit ini menggunakan sambungan kabel. Dimana sambungan yang kita gunakan itu ada kabel strike. Kita sambungkan dari jaringan pertama dulu, ada dari switch ke PC. Selanjutnya ada dari switch ke PC 2. Kita sambungkan semua. Kemudian kita sambungkan lagi yang di jaringan lainnya. Oke, jaringan ketiga sekarang. Oke, jaringan terakhir. Bisa kita lihat di sini kenapa sini saya tidak menggunakan kabel, karena pada jaringan 4 ini kita menyambungkan PC-PC tersebut menggunakan access point. Jadi yang hanya disambungkan tuh hanya dari switch ke access point-nya saja. Oke, selanjutnya kita atur alamat IP sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, dari pertama kita bisa masukkan dari jaringan pertama, kita masukkan sesuai keinginan. Yang paling terpenting yaitu tuliskan alamat IP di luar masing-masing perangkat menggunakan ini, tapi kita menggunakan sesuai dengan soalnya, kita menggunakan IP kelas C, dimana IP kelas C ini dimulai dari 192 sampai 223. Oke, kita masukkan saja. Gateway ini nanti alamat IP yang kita sambungkan dengan routernya. Jadi alamat gateway ini tidak boleh sama dengan yang lainnya, sama seperti yang IP address. IP address ini network ID-nya boleh sama, jadi host ID-nya tidak boleh sama antar PC satu dengan PC yang lainnya. Oke, kita kembali, kita atur PC yang satu. 192, 168, 10, 3, 192, 168, 10, 1. Oke, kita beralih ke jaringan kedua. 192, 168, 22, 192, 168, 21. Oke, selanjutnya kemudian kita bisa beralih ke jaringan ketiga di sebelahnya. Kita bisa menggunakan alamat IP yang ini. Oke, kalau sekarang printernya. Untuk men-setting printer ini dengan IP address, kita bisa melalui bagian config, kemudian kita pilih fast ethernetnya. Sebelumnya kita harus memasukkan dulu gateway atau
default gateway yang tadi, yaitu 192.168.31 yang akan kita sambungkan nanti ke ini. Kemudian kita bisa masuk ke bagian bagian fast Ethernet. Kemudian kita bisa kasih on kan di sini. Harus dalam keadaan on. Kemudian kita pilih IP configuration static dan masukkan alamat IP yang sesuai keinginan, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kemudian kita kembali. Sudah tersambung. Kemudian pada bagian jaringan 4 ini kita harus menyeting dulu akses point yang ada di jaringan 4 ini dengan cara mengklik 1 kali atau 2 kali. Kemudian kita bisa pilih ke bagian config, pilih port 1, kita aktifkan port statusnya. Kemudian kita bisa masukkan SID sesuai dengan keinginan kita. Saya masukkan akses saja. Dengan channel ada berapa unit nanti yang akan tersambung dengan akses point ini, yaitu ada 3 unit. Kemudian kita pilih WPA2 PSK. Kita masukkan alamat password sesuai dengan keinginan kita. AS, oke, sama dengan kita kembali. Kemudian kita atur PC-PC ini dan printer-printer ini untuk bisa tersambung ke akses point ini, yaitu dengan caranya mengklik 1 kali. Kemudian pilih di bagian physical ini, kita pilih yang links. Nah, yang ini digunakan untuk mengubah port LAN ini menjadi port wireless atau WLAN. Dengan caranya itu mematikan laptop dengan cara mengklik di bagian sini. Kita matikan laptopnya dulu. Kemudian kita tarik port yang ini. Kita tarik sambungan yang ini ke bawah. Kemudian kita ganti dengan yang di sini. Oke. Setelah kita ganti, setelah terpasang dengan sempurna, kita bisa nyalakan lagi laptopnya. Kita beralih ke bagian desktop, kemudian kita pilih ke PC wireless. Ini untuk menyambungkan PC tersebut dengan access point yang ada yang sudah kita atur tadi. Oke, kita bagian connect, kita pilih connect, kita konekkan, dan kemudian kita masukkan password yang sudah kita tentukan tadi. Oke, kita connect. Nah, bisa dilihat di sini wireless network name access, berarti dia sudah tersambung dengan access point. Kemudian kita beralih ke bagian IP configuration, kita pilih static, kita masukkan alamat IP sesuai kebutuhan 42, copy, masukkan juga default gateway-nya. Kita kembali, kita beralih ke laptop yang selanjutnya di jaringan 4. Kita lakukan hal yang sama seperti pada laptop yang pertama tadi. Kita matikan laptop, kita ganti, kemudian kita ganti, kita teret ini, kita nyalakan laptopnya lagi, beralih ke bagian PC wireless, kita konekkan, masukkan password 123456778, kita konekkan. Kembali, kemudian kita pilih IP configuration static, masukkan alamat IP address, kita masukkan juga default gateway-nya. Kembali. Untuk bagian printer ini, cara mengubahnya juga hampir sama dengan laptop. Kita bisa lihat di sini di bagian physical ada modul ini. Oke, kita matikan ini tombol powernya. Oke, kita ganti yang ini. Modul yang ini kita ganti, kita drag ke bawah atau kita seret ke bawah, kemudian kita ganti dengan yang ini agar bisa tersambung dengan access point, itu dengan menggantinya dengan modul wireless atau WLAN. Kemudian kita nyalakan lagi printernya. Oke, kemudian setelah kita mengatur bagian pengaturan di printernya ini, kemudian kita beralih ke bagian config, kita masukkan alamat gateway-nya, gateway statiknya, kemudian kita beralih ke bagian wireless. Nah, di sini kita lihat pastikan port status wirelessnya ada dalam keadaan on. Kemudian kita bisa kita bisa mengganti yang ini karena kita tadi menggunakan authentication dengan WPA2 PSK, jadi kita mengganti dengan WPA2 PSK. Klik,
kemudian kita masukkan password yang ada tadi 123456788. Kemudian kita ganti encrypt type tadi type apa? Kita ada yang saya pilih tadi tipe AES. Oke, kemudian kita pilih bagian IP configuration-nya. Kita masukkan alamat IP sesuai dengan kebutuhan yang tadi. 123 berarti 234 berarti sini 192.1684. Kemudian kita masukkan juga subnet max-nya. Setelah selesai kita keluar. Ya Allah, kita masukkan password di bagian sini. Salah. Oke, yang tadi salah. Kita seharusnya memasukkan password ini. Oh, 123 salah. Kita bisa lihat di sini di bagian tadi salah konfigurasi. Nah, kita pilih di bagian WPA2 PSA, kemudian kita pilih encrypt type AES static. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita kembali, belum tersambung. Kita coba lagi. Oh, gateway. Alamat gateway-nya jangan lupa dimasukkan. Kita ulangi lagi yang tadi. Kita masukkan passwordnya di bagian password ID ini 123456788. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita on-kan. Bisa sih. Kita lihat kenapa tidak bisa terakses tadi, karena SSID yang saya masukkan di sini berbeda dengan SSID yang ada di access point. Sekarang kita ganti saja akses. Oke. Kemudian kita on-kan, kita masukkan passwordnya sekali lagi 123456788. Nah, bisa dilihat di sini printernya sudah terkoneksi dengan access point yang kita atur tadi. Saya ingatkan sekali lagi bahwa alamat SSID ini harus sama dengan yang ada di access point tadi, yang sudah kita atur di access point tadi. Oke, kita kembali. Untuk bagian alamat IP-nya sudah ada. Oke, sudah. Kemudian kita beralih ke bagian jaringan kelima. Kita atur juga sesuai dengan kebutuhan. Kita masukkan 52. Oke. Masukkan juga default gateway-nya. Kita beralih ke PC selanjutnya. 3. Oke, kembali. Kita beralih yang selanjutnya. 4. Oke, selesai. Nah, setelah kita menyambungkan semua jaringan ini dengan masing-masing alamat IP yang sudah kita tentukan, kemudian kita lihat di sini kita akan memberikan di sebelah sini ada satu router, satu switch, dan satu router lagi. Satu router. Oke, satu router di sini, satu router lagi di bagian atas ini. Kemudian ada satu switch satu switch di bagian sini. Oke, kita perbaiki.
bagian tengahnya ada 3 router, berarti kita tambahkan 2 router lagi untuk bagian sini dan sini. Router 1 2. Ada kemudian kita masukkan lagi sesuai di sini, ada satu switch juga dan satu router lagi. Satu router di bagian bawah dan satu switch di bagian tengah. Nah, setelah selesai kita bisa sambungkan saja langsung dengan kabel sesuai dengan yang ada di sini. Dengan switch dari jaringan 2 tersambung ke router ini, switch dari jaringan 1 juga tersambung ke router yang ini, dan kemudian ada switch di bagian bawah sini juga tersambung dengan router yang bagian sini. Kemudian kita langsung saja kita sambungkan dari ini ke sini. Kita pilih ini, kemudian kita sambungkan dari sini ke sini. Kemudian kita sambungkan dari jaringan ini ke sini. Oke, kemudian kita sambungkan dari router yang ini ke bawah dengan saya ganti switchnya. Oke, kita sambungkan ulang. Kita sambungkan ulang. Kemudian kita sambungkan switch ini ke bagian bawah. Nah, untuk bagian routernya, kenapa tidak bisa ada ini? Kita lihat di sini. Nah, kenapa tidak ada fast Ethernet lagi atau kabel yang tersedia lagi? Karena kabel yang tersedia di bagian router PT ini cuma ada 2 kabel yang tersedia. Jadi kita bisa menambahkannya dengan cara mengklik routernya, kemudian kita pilih di bagian modul, kita pilih ini, kemudian kita matikan routernya, kita ganti dengan menyeret ini ke bagian ujungnya. Jadi akan ada tambahan kabel di bagian ujung. Kemudian kita nyalakan lagi, kita kembali, kemudian kita coba sambungkan lagi, sudah ada kabel atau belum. Oke, ada kabel 6 fast Ethernet 6.0. Kita sambungkan ke bawah. Nah, untuk bagian yang bawah ini kita harus mengikuti juga dengan menggantinya. Fast Ethernet ini kita tambahkan. Oke, kita pilih fast Ethernet. Allah, salah. Matikan router ini, kemudian ganti HP, kita ganti. HP ini digunakan untuk lihat di sini, modul preference on fast Ethernet. Jadi kita bisa menambahkan kabel fast Ethernet kepada router ini. Kemudian kita kembali, kita sambungkan lagi sesuai dengan ada fast Ethernet 6.0, harus sama dengan yang di atas. Setelah selesai kita kemudian menyambungkan dari bagian sini sudah sampai di router yang ini dengan menggunakan kabel serial DTE. Kita pilih serial Corno 2.0. Ya, kemudian kita pilih juga yang bagian sebelahnya dengan serial 0.20. Kemudian kita pilih lagi serialnya dari router yang di tengah menuju router yang di ujung sini. Kemudian kita pilih yang ini. Oke, kita sambungkan ini.
Kemudian kita sambungkan lagi bagian ini. Oke, selesai. Kemudian kita bisa menyambungkan dari jaringan pertama. Contoh kita melakukan dari jaringan pertama. Kita lihat di sini. Di sini menggunakan alamat gateway. Gateway-nya tadi 10.1 dan di sini 10.2. Oke, selesai. Tiga. Oke, kita kembali. Kemudian kita sambungkan di sini tadi default gateway-nya kita menggunakan 192.168.10.1, berarti di bagian router sini fast Ethernet 1.0 kita masukkan alamat gateway-nya sesuai dengan alamat gateway yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 10.1. Nah, jangan lupa untuk mengonkan. Oke, kita lihat di memproses. Kita lihat dia memproseskan. Sambil menunggu tersambung, kita bisa sambungkan dari jaringan 2 ini ke bagian yang di bawah. Oke, fast Ethernet 00 dengan alamat gateway-nya 21. Kita on-kan. Kita kembali. Sedang menyambungkan. Oke, kita bisa mencoba tes pesan dari sini ke sini. Oke, sukses. Berarti sambungannya berhasil. Kemudian kita coba dari sini, dari jaringan 2 laptop 1, laptop 2 ke router di sini. Progress, highlight. Oke, ulangi lagi. Oke, masih tetap tidak bisa. Kita ulangi lagi. Delete. Oke, sudah sukses. Berarti kabel sudah sukses tersambung. Cuma ada kendala susah connect tadi. Kemudian kita beralih ke bagian jaringan yang di sini yang searah dengan router yang ada di sini. Oke, kita langsung masukkan yang di sini dengan alamat gateway dari. Oke, kita on kan, tadi kita belum on kan. Bisa kita lihat di sini dengan alamat gateway-nya 51 dengan FA0 dari router, tersambung dari FA0. Ini kita masukkan 51. Jangan lupa untuk di on kan. Oke, menunggu tersambung. Untuk menunggu tersambung, kita sambungkannya ke yang lain. Kita bisa sambungkan sini FA0, router di sini. Sambungkan FA0 dengan alamat gateway, kita masukkan di sini 31 jaringan 3. Jangan lupa di on kan. Oke, di bagian sini sudah tersambung. Coba kita cek jaringan sukses atau tidak. Oke, sukses. Bisa kita lihat di sini. Oke, sukses. Kemudian kita bisa atur di bagian sini. Kita bisa atur router yang di sini. Caranya dengan ini FA0 juga. Kemudian kita masukkan alamat IP address dari default gateway-nya. Sini 41. Jangan lupa di on kan. Kembali. Oke, mencoba tersambung. Kemudian karena mencoba tersambung dari jaringan 4, kita akan mencoba jaringan dari jaringan 3 ini. Sudah tersambung atau belum di bagian routernya. Oke, kita lihat. Oke, sukses tersambung dengan routernya. Kemudian kita beralih ke bagian sini.
antara router, switch, dan router. Jadi router yang di atas ini menyambungkan switch yang ada di bawah sini, dan switch yang ada di bawah sini menyambungkan dengan router router yang ada di bawah sini menyambungkan switch yang ada di atas sini dengan nanti memasukkan alamat IP dengan network ID yang sama, tidak boleh berbeda. Contohnya di sini saya memasukkan 192.168.61, berarti di bawah sini sih kita masukkan 192.168.62. Oke, kita langsung saja. Fast Ethernet berapa tadi? 6,0. Kita masukkan 62 misalnya, 61, dan di bawahnya kita berikan nanti 62. Oke, Fast Ethernet 6,0 harus sama sesuai dengan yang di atas. 62. Oke, kita on kan. Oke, menunggu tersambung. Kita setting yang bagian sini juga. Di sini ada FA10 dan FA10 juga. Sama dengan sebelumnya, kita menyambungkan sesuai dengan network ID yang sama antara ini dan ini. Jadi jaringannya itu akan bertemu di bagian switch ini, dan supaya tidak terjadi bentrok, network ID itu harus sama dan tidak boleh berbeda. Oke, kita masukkan saja FA10, masukkan sesuai dengan keinginan kita, yang penting network ID-nya sama. Kita masukkan, kita on kan, kita kembali, kemudian kita lihat di bagian bawah sini FA10 72. Oke, kita lihat di sini network ID-nya sama dengan yang di atas tadi. Kita on kan lagi. Oke, kita lihat apakah sudah tersambung. Progress. Oke, sukses. Kemudian kita coba menyambungkan dari sini ke sini. Violet. Oke, coba ulang. Violet, kenapa violet? Karena kenapa violet? Karena RIP-nya belum kita masukkan. RIP ini seperti pada penjelasan sebelumnya yang ada di modul, RIP ini ini RIP ini digunakan agar network address yang kita masukkan tuh bisa terhubung satu sama lain. Oke, kita langsung saja kita sukses. Violet, kita masukkan RIP-nya, kita bagian ke RIP, di bagian config routernya kita masukkan alamat IP yang ada, contoh 10.0, kita masukkan, kemudian kita tambahkan lagi. Lebih bagus kita masukkan semua network ID yang kita gunakan supaya tidak ada error nanti. 40, 50, 60, (70), add. Kita kembali, kemudian kita tes koneksi yang ini dulu, apakah sudah tersambung dengan baik atau belum. Progress, ulangi lagi. Oke, sukses. Dari sini ke sini. Progress, ulangi lagi. Oke, alamat IP-nya ada. Oke, sukses. Kemudian dari sini ke sini. Sukses, berarti yang dari sini ke sini belum bisa tersambung karena kita belum merip atau memasukkan network ID yang sama untuk bisa tersambung dengan kabel-kabel ini. Kemudian kita coba, tadi sudah kita ripkan, kemudian kita sambungkan. Violet, kita coba lagi. In progress. Oke, coba lagi. Oh, yang di sini tadi saya belum masukkan RIP-nya. Oke, kita masukkan RIP-nya lagi yang bagian sini. RIP ini harus diatur di semua
router yang ada supaya bisa tersambung antara satu dengan yang lainnya. 20, 30, 40, 50, 60, 70 nanti untuk bagian sininya. Oke, kita add-kan semua. Oke, kita coba. Oke, kita atur ripnya semua dulu supaya tidak bentrok, supaya bisa tersambung. Supaya 3, 4, 6, 7. Oke, sudah masukkan. Kemudian yang di sini juga. Nol, 2, 3, 4, 10, 50, 60, 70. Oke, kita kembali. Kita coba tes sambung. Oke, sukses. Kita coba antara PC ini ke sini. Oke, sukses. Kita coba antara ini ke sini. Oke, sukses. Berarti ripnya sudah pengaturan ripnya sudah betul dan tidak ada masalah. Oke, kemudian kita coba yang bagian sini. Kita sudah ripkan tadi. Oke, sudah sukses. Antara sini dan sini. Oke, sudah sukses. Kemudian kita atur router 3 ini yang berada di tengah. Ada router 1, 2, 3 ini. Kita atur. Oke, kita atur serial F2-nya, serial 20-nya. Kita masukkan alamat IP address sesuai dengan keinginan kita. Yang penting menggunakan IP address kelas C. Kita bisa memasukkan di sini contoh 101. Oke, kita masukkan. Kemudian kita on-kan. Untuk perlu diketahui bahwa router jika menggunakan serial ini, antara router 1 dengan router yang lainnya harus memiliki network address yang sama juga dengan host yang berbeda, tidak boleh sama. Oke, kemudian kita kembali, kita pilih ke bagian router yang tengah ini, yang kedua, kita pilih serial 20 lagi, kita on kan dulu supaya tidak lupa. Oke, kita masukkan tadi ini 100, di sebelah tadi 101, kemudian ini 102. Kita kembali, kemudian kita bagian sini ada S30 dan SE30. Berarti kita sambungkan dari SE30 nya dengan network ID yang berbeda lagi, tidak boleh sama dengan yang tadi, 200 misalnya. Terus kita masukkan subnet max, kita on kan, kemudian kita atur router yang sebelah sini. Oke, serial 30 kita on kan, kita masukkan tadi 200, berarti di sini 2. Oke, kita kembali. Oke, mencoba tersambung. Kemudian kita coba tes koneksi antara sini ke sini. Oke, sudah sukses. Antara sini ke sini. Oke, ulangi lagi. Bisa dilihat di sini kenapa ini gagal terus atau failure terus, karena router di bagian tengah sini belum saya rip, sehingga tidak bisa menyambungkan network address atau alamat IP dari router lain atau dari jaringan lain. Oke, kita rip saja di bagian sini. Kita bagian config, kita pilih rip, kita masukkan addressnya 100.0 dan 200.0. Oke, kita kembali. Kita coba sambungkan. Oke, kita delete dulu.
Kita sambungkan dari jaringan 4 ke jaringan ini, violet. Oke, violet juga. Kita masukkan ripnya juga. Karena kita baru mengatur tadi SE20 dan SE30, jadi alamat IP atau network address, network ID yang ada di sini tadi belum kita masukkan ke masing-masing RIP di bagian routernya yang lain. Oke, kita masukkan saja RIP tadi 100.0, kita add, tambahkan juga 200.0 dari SE30. Oke, kita lihat di sini ada beberapa network address, yaitu ada 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 100 dan 200. Oke, kita kembali, kita masukkan juga yang lain RIP-nya 100.0, kembali. Oke, 200.0. Oke, sudah masuk. Kita lihat, kita kembali, kemudian kita beralih ke router yang lainnya, kita ripkan juga 100.0, kita tambahkan lagi 200.0. Oke, kita kembali, kemudian kita sini rip 100.0 dan juga 200.0. Oke, bisa kita lihat di sini sudah masuk atau belum? Belum. Kita add kan. Oke, sudah masuk network address dari serial serial 20 dan serial 30 tersebut. Kemudian kita coba sambungkan lagi dari sini ke sini misalnya. Oke, sukses. Kemudian dari sini, dari jaringan 4 ke jaringan 2 misalnya, sukses. Dari jaringan 3 ke jaringan ini, sukses. Untuk coba kita sesuaikan saja dengan soalnya. Oke, lakukan pengiriman pesan untuk mengecek koneksi dari jaringan 1 ke jaringan 2. Oke, kita cek saja dari jaringan 1 ke jaringan 2 nya. Kita hapus dulu supaya kosong. Jaringan 1 ke jaringan 2. Oke, sukses. Kemudian kita beralih, ada jaringan 1 ke jaringan 5. Oke, dari jaringan 1 ke jaringan 5, sukses. Kita lihat di sini, sukses. Oke, dari jaringan 3 ke jaringan 5, jaringan 3 ke jaringan 5, sukses juga. Kemudian kita bisa lihat di sini ada jaringan 4 ke jaringan 1. Oke, dari jaringan 4 ke jaringan 1. Oke, sukses semua. Berarti percobaan pada modul 5 atau percobaan tugas 5 ini sukses dilakukan. Tetapi ada kendala-kendala seperti yang dilihat di sini, melakukan alasi kesalahan yang sering terjadi saat melakukan konfigurasi. Karena kesalahan yang sering terjadi saat melakukan konfigurasi yaitu salah memasukkan alamat IP pada router, lupa memasukkan lupa memasukkan RIP dari serial EE-nya, sama seperti saya tadi. Kemudian ada juga karena kita kurang hati-hati, maka sering violet koneksi tersebut karena kita tidak memperhatikan baik-baik apakah jaringan itu sudah sesuai dengan rutenya atau tidak. Hal itulah yang biasanya menyebabkan violet terus. Kemudian ada yang violet biasanya violet pertama, berarti jaringan itu mencoba untuk terhubung karena mencoba terhubung dengan yang lain. Hal itulah yang menyebabkan pada percobaan pertama biasanya akan terjadi violet untuk pertamanya, dan kedua atau ketiga bisa terjadi bisa langsung sukses. Oke, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang percobaan bab 5 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ada yang tidak dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.